Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kenikmatan, kemudahan, kelancaran serta keberkahan dalam segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan di hari yang ke-29 saya akan menyampaikan kultum tentang Kesultanan Demak sebagai kota para wali. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui sejarah kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kudus di timur, Grobogan di tenggara, dan Semarang di barat. Demak berasal dari kata bahasa Arab yaitu dima yang artinya rawa. Karena hal ini Demak merupakan tanah bekas rawa atau lumpur. Sampai sekarang kalau hujan Demak tergenang air, dan jika di musim kemarau maka banyak tanah yang mengalami keretakan. Pada abad 6 yang lalu, berdasarkan letak geografis, kawasan Demak terletak di dekat sungai Tundang berasal dari rawa bening. Mengenai ekologi Demak, menurut Dr. Haji de Graaf bahwa letak Demak sangat menguntungkan bagi kegiatan perdagangan dan pertanian. Hal ini disebabkan karena selat yang ada di Demak yang di depannya lebar sehingga perahu dari Semarang menuju Rembang dapat berlayar dengan bebas melalui kota Demak. Pada abad ke-17, Selat Muria sudah tidak bisa terpakai lagi karena mengalami pendangkalan dari tahun ke tahun. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 28 Maret 1503 ditetapkan sebagai hari jadi kota Demak, merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah sebagai Sultan Bintoro yang dilantik pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Mulud bertepatan pada tahun 1425 Saka. Dalam Bapa Tanah Jawa, tempat Demak berawal dari Raden Patah diperintahkan oleh Sunan Ampel agar merantau di sebuah tempat yang terlindung hutan, atau tepatnya di Glagahwangi yang letaknya di muara Sungai Tundang yang sumbernya di lereng Gunung Merbabu. Asal mula kota Demak sebagai kota wali tidak terlepas dari Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu simbol Demak, sering dikunjungi masyarakat Indonesia. Masjid ini merupakan masjid tertua di Indonesia, memiliki historis yang sangat penting bagi perkembangan Islam di tanah air. Masjid Agung ini didirikan oleh Raden Patah dibantu oleh para wali dalam waktu satu malam secara bersamaan, yang atapnya ditopang oleh 4 tiang raksasa atau saka guru dibuat oleh 4 para wali. Bagian timur tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, yang kedua ada di Baradaya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian tiang yang ketiga adalah ada di barat laut yang dibuat oleh Sunan Bonang, dan yang keempat yang ada di timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya kita akan membahas tentang sejarah kota Demak sebagai kota para wali. Menjelang abad ke-15, seiring kemunduran Majapahit, beberapa daerah bawahan Majapahit lebih memilih memisahkan diri. Demak yang merupakan daerah bawahan Majapahit muncul sebagai kekuatan baru yang memiliki legitimasi kekuasaan Majapahit. Demak akhirnya menjadi kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa dan tercatat sebagai pelopor Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Islam di Nusantara yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan berkat kepemimpinan Raden Patah, awal abad 16, Demak menjadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Tidak ada satupun kerajaan di Jawa yang dapat menandinginya. Lokasi keratonnya konon berada di tepi laut, Kampung Bintoro, tapi sulit ditemukan. Para ahli, kerajaan Demak berada di arah selatan alun-alun Demak yang sekarang menjadi jalan raya. Siklus tersebut diperkirakan hancur seiring berkembangannya jalan Dendles. Hal ini diperkuat dengan adanya nama kampung Siti Hinggil atau sekarang terkenal dengan nama Sitinggil, yang merupakan tokoh NIM dari sebuah bangunan yang terpenting dalam keraton. Kemudian kepemimpinan yang kedua setelah Raden Patah, kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Pati Unus. Beliau mempunyai cita-cita menjadi Demak kerajaan maritim yang terbesar. Beliau mengirim pasukan, memimpin armada Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Kepemimpinan selanjutnya adalah dipimpin oleh Sultan Trenggono. Demak sukses merebut Sunda Kelapa. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, selang tidak berapa lama setelah wafatnya seorang sultan, kejayaan Demak kian memudar karena perebutan tahta dari konflik keluarga. Keraton hancur dan sisanya dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada masa itu yang dipimpin oleh Gubernur Dendles untuk dibuat jalan raya anyar menuju Panarukan. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Demak di masa kepemimpinan Raden Patah merupakan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hal ini terbukti dengan adanya Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Raden Patah dan dibantu oleh para wali songo yang bentuknya mirip dengan bulus jika terlihat dari atas. Konon, penggambaran bulus mengisyaratkan angka tahun, yaitu Sarira Sunyi Kiblating Gusti, yang berarti bahwa tahun 1401 Saka. Dari sinilah para wali songo menyebarkan agama Islam ke seluruh tanah pelosok Jawa. Ukiran tiang masjid sangat khas dengan kerajaan Majapahit. Atap masjid terdiri dari 3 bagian yang diartikan sebagai simbol iman, Islam, dan ihsan. Masjid Demak merupakan kemenangan dari Raden Patah pada saat memerangi Raden Grindawardana, seorang adipati Kediri yang merongrong ayahnya, yaitu Raden Kertabumi atau Raden Brawijaya V. Di kerajaan Majapahit, Raden Brindawijaya mengaku sebagai Raja Majapahit berikutnya. Hal ini memicu dan memancing Raden Patah punya kepentingan untuk mengambil alih pemerintahan dinasti. Pada akhirnya Raden Patah dan Sunan Kalijogo
berangkat untuk menuju Majapahit untuk memerangi Raja Grindawardana yang arogan dan sombong. Dengan pengaruh kerajaan Majapahit sepertinya erat mewarnai Masjid Demak. Peninggalan sejarah yang berkaitan dengan masjid adalah pintu gledek atau pintu petir yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dari kayu jati. Dan pintu ini, pintu gledek, awalnya dipasang sebagai gerbang dan diyakini sebagai penangkal petir. Pintu gledek penuh dengan ukiran sehingga coraknya melambangkan tentang kemajapahitan. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Raden Patah bergelar Raden Panembahan Jimbun. Beliau adalah putra Raden Brawijaya, raja terakhir Majapahit dari selir Cina yang bernama Xiao Baci. Kecemburuan dari permaisuri kepada seorang selirnya membuat Raden Brawijaya pada akhirnya mengungsikan selirnya, yaitu Xiao Baci, di Palembang. Pada saat itu Xiao Baci sedang hamil Raden Patah. Berdasarkan Bapak Tanah Jawa, Raden Patah lahir di Palembang. Ia kemudian hijrah ke Tanah Jawa karena beliau menolak menggantikan posisi Arya Damar sebagai Bupati Palembang. Nah, demikianlah kisah dari sejarah Kesultanan Demak menjadi para wali. Semoga kisah ini menginspirasi buat kita untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan kita sebagai generasi penerus untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kerukunan di tanah Jawa ini supaya tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.